Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita boleh kembali bersekutu di hari Selasa ini tanggal 5 Agustus. Selamat pagi Romo Eko. Selamat pagi Romo Sandro ya. Romo Sandro selamat pagi. Baik Bapak Ibu, pemazmur berkata, bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah bagi Dia, ceritakanlah perbuatannya yang ajaib. Di tempat ini ada yang mengalami keajaiban perbuatan Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Yang setiap hari merasakan keajaiban perbuatan Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita mau nyatakan bahwa Tuhan kita sungguh ajaib. Boleh yuk sambil joget ringan-ringan. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, terpuji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Bapak Ibu, setiap kita akan mengalami keajaiban Tuhan, amin. Jangan dipek sendiri, ayo coba ditepuk itu tangan kanan kiri temannya. Katakan, Tuhan melakukan keajaiban dalam hidupku. Tuhan melakukan keajaiban dalam hidup. Sekali lagi dengan gembira ya, dengan sukacita. Kalau mengalami keajaiban Tuhan, kita pasti gembira. Kita mau cerita ke semua orang. Nyatakan sekali lagi, ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku, amin. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Katakan, setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Semua tangan di atas, katakan, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Amin. Semua boleh bersorak-sorai yang menyaksikan keajaiban Tuhan. Lebih lagi kita mau besarkan namanya. Lebih lagi kita mau tinggikan Dia. Amin. Besarkan nama Tuhan, puji
kebaikan Tuhan, engkau yang mengalami pertolongan dari Tuhan. Setiap mulut mari kita mau nyatakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Nyatakan semua, Dia Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, amin, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku selamanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari beri tepuk tangan di atas kepala. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku saklawase. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi nyatakan, Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku selamanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Katakan sekali lagi ke kanan kirinya, jiwamu sudah ditebus loh. Silakan duduk Bapak Ibu. Setiap kita boleh bersyukur ya, hari demi hari kita mengalami pengenalan akan Tuhan. Dan kita yakin percaya melalui setiap kebenaran Tuhan mau nyatakan setiap kita berharga di matanya. Setiap jiwa kita sudah ditebus oleh-Nya, amin. Mari kita mau tenangkan hati kita saat ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena ketika kami bangun pagi hari ini, Engkau masih anugerahkan nafas hidup itu bagi kami. Terlebih-lebih kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Bukan suatu kebetulan Tuhan kalau kami boleh datang di tempat ini, tapi Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang menarik dan membawa kami untuk kami boleh menanggapi panggilan-Mu, untuk kami boleh hadir pada saat ini mendengarkan setiap kebenaran yang ingin Engkau sampaikan. Tuhan, kami rindu di awal pagi hari ini menyadari betapa berharganya hidup kami di hadapan Engkau. Kami rindu Tuhan untuk kami menaikkan segala rasa syukur kami, sebab Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Lebih dari apa yang pernah kami minta kepadamu Tuhan, lebih dari apa yang kami bayangkan atau pikirkan Tuhan, Engkau sudah menyediakan segala apa yang menjadi kebutuhan kami, melampaui pikiran kami. Biarlah saat ini Tuhan, kami mau naikkan syukur kami Tuhan di hadapan Engkau. Biarlah saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan, untuk kami boleh membawa segenap hati kami, akal budi kami, perasaan kami. Kami mau Tuhan menyembah Engkau secara sadar. Kami mau Tuhan untuk menaikkan segala ungkapan terima kasih di hadapan-Mu. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya
dapat aku mengukurnya. Benar Tuhan. Atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Benar Tuhan, ketika kami membayangkan hidup kami Tuhan, ketika kami melihat ke belakang hidup kami Tuhan, begitu banyaknya pertolongan-Mu terjadi Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kalau hari ini kami masih ada, kami melihat Tuhan betapa perbuatan-Mu jauh melampaui apa yang kami pikirkan. Terkadang kami merasa tidak mampu berjalan sendiri. Terkadang kami ingin menyerah Tuhan, tapi Engkau senantiasa hadir. Bahkan terkadang Tuhan, kami juga merasa begitu banyak luka-luka kami, tapi Engkau menyembuhkan kami. Engkau memulihkan kami lebih dari yang pernah kami bayangkan dan kami pikirkan. Saat ini Tuhan, saat ini biarlah dari hati kami Tuhan, kami sungguh-sungguh mau naikkan bahwa segala sesuatu lebih dari yang kami pinta dan lebih dari yang kami pikirkan, sungguh boleh kami alami dalam hidup kami. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, sungguh kami tidak dapat menghitung berkat-Mu. Atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari engkau yang bersyukur boleh bangkit berdiri dan angkat tanganmu, nyatakan syukurmu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah
bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih lagi kami mau bersyukur Tuhan. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini, harga Kau jadikan Tuhan. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari naikkan syukurmu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat cinta-Mu bagi setiap kami, buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang memilih setiap kami, Kau yang layakkan kami mengalami kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami, untuk senantiasa ada, untuk senantiasa berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat-berkat-Mu, kami naikkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sebab kami ini milik kepunyaan-Mu. Jiwa kami sudah Kau tebus. Terima kasih Tuhan. Sungguh benar Tuhan, sungguh hati kami limpah dengan syukur, sebab kami tahu Tuhan, milik siapa kami ini. Kami ini milik kepunyaan-Mu Tuhan. Dan hanya Engkau saja Yesus yang layak kami muliakan. Hanya Engkau saja Yesus yang layak kami tinggikan. Dan hanya Engkau Yesus yang sanggup pulihkan segala keadaan kami. Biar lebih dan lebih lagi kami mau nyatakan, Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Mulialah namanya, Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Nyatakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya, Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya.
sekali lagi kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup. Mari engkau semua yang saat ini berbeban berat, Yesus katakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Serahkan segala persoalanmu hanya ke dalam tanganku. Aku Tuhan yang sanggup memulihkan engkau. Aku yang sanggup menyembuhkan engkau. Percayalah anakku. Menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Nyatakan sekali lagi, Dia sanggup. Yesus sanggup. Dengan imanmu nyatakan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kaulah Allah yang sanggup. Mari sembah Dia, sembahlah Dia. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Engkau. Ya tanah karana mati. Inarala bararala. Ya narala karana rala barala narara wararara. Inarala shanarala. Inarala barana karala mashe. Ya narala warala warala. Shikiana rala barana rala. Inarala barana rala rala. Ya narala barala narala warala 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 warala. Shikiara la warala 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 warala. Shikiana rala warala warala warala. Innarala barala warala warala warala. Shikiara la warala warala warala. Aku tahu pergumulanmu anakku. Aku tahu engkau mengalami kesusahan saat ini. Tapi percayalah anakku, janganlah khawatir dan serahkanlah segala pergumulanmu itu kepadaku. Sebab aku Allah yang sanggup. Percayalah, percayalah dengan segenap hatimu. Ya
Jangan takut, berjalanlah bersama dengan terangku. Terima kasih Tuhan. Selalulah berbuat baik, karena Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus. Apapun yang kami alami, kami percaya ya Bapa, pergumulan apapun yang kami hadapi, hanya Engkaulah kekuatan kami. Amin. Kepada beberapa orang di tempat ini Tuhan katakan, aku memperhatikan air matamu dan aku menampungnya dalam kirbatku. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan, sebab Engkau begitu murah hati. Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Engkau menyapa kami, Engkau memeluk setiap kami dengan hangat. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu. Bahkan kami lebih bersyukur lagi karena Engkau Tuhan Allah kami yang setia. Engkau tidak pernah melalaikan janji-janji-Mu Tuhan. Engkau sanggup memulihkan setiap keadaan kami. Tuhan, kami persembahkan hati kami saat ini. Biarlah Engkau sendiri yang sudah mengemburkannya. Engkau sendiri yang akan menaburkan firman kebenaran-Mu melalui hamba-Mu yang Kau pilih, Romo Sandro. Dan biar setiap benih itu Tuhan boleh tertanam, berakar kuat, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Biar setiap kami mengalami pemulihan dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat maha tinggi. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Romo. Baik, selamat pagi, shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik? Baik, puji Tuhan kalau baik. Nah, senang sekali pagi hari ini kita bersama-sama boleh hadir mengalami berkat dan kasih Tuhan, ya, yang dari jauh bisa datang di sini, ya, berjumpa dengan sesama saudara yang ada di samping kiri dan kanan, itu tentu sungguh menguatkan, ya. Jadi sukacita Tuhan itu memang hadir bersama kita di hari ini melalui orang-orang yang ada di samping kiri dan kanan, meskipun ya yang datang di sini dengan rupa-rupa peristiwa dan pengalaman hidup yang dialaminya masing-masing, ya. Tapi percaya bahwa dalam kebersamaan, persekutuan itu, ya, kita semua diteguhkan oleh kasih Tuhan yang sempurna. Amin. Amin. Baik. Nah, hari ini kita akan mencoba melihat tema yang terluka yang menyembuhkan. Ya, itu saya diminta untuk, ya, kalau boleh mengulas sedikit tentang tema ini. Tema ini Bapak Ibu tahu diambil dari siapa? Ada bukunya ini, ya. Punyanya siapa? Punyanya Henry Nouwen, ya. Jadi Henry Nouwen itu adalah seorang imam diosesan asal Belanda. Nah, bisa di-share saja di di Google, ya. Itu dia adalah seorang imam, ya, dan penulis buku terkenal juga. Salah satu bukunya yang terkenal ya ini dengan judul ini, Yang Terluka yang Menyembuhkan, Wounded Healer, ya, gitu. Nah, lalu di dalam bukunya ini, ya, Henry Nouwen itu tidak bermaksud untuk
memberi solusi ya atas setiap peristiwa dan pengalaman hidup, terlebih pengalaman terluka ya. Jadi dia tidak memberi solusi, dan hari ini saya juga tidak memberi solusi kepada Bapak Ibu ya. Tetapi kita mau melihat tentang seluruh peristiwa hidup yang kita alami, dan kita mau maknai setiap persoalan hidup itu dalam terang kasih Tuhan ya. Maka tidak ada solusi hari ini. Solusi yang paling utama itu adalah Tuhan ya. Biar Tuhan yang sempurnakan segala kekurangan dan kelemahan kita. Baik, nah saya memulainya dengan melihat realita di hari ini ya. Bahwa dunia kita saat ini sedang terluka. Entah Bapak Ibu sadar atau tidak, dunia ini sedang tidak baik-baik saja ya. Hal itu ditandai dengan peperangan di mana-mana. Israel Palestina ya, Israel Iran, peperangan yang tak kunjung henti. Terakhir kemarin itu Thailand dan Kamboja ya. Lalu eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan ya. Dunia memberikan segalanya, tetapi manusia justru melukai dia. Mengeksploitasi sumber daya alam itu tanpa henti ya. Akibatnya apa? Ya climate change gitu. Pemanasan global. Beberapa hari kemarin itu bisa sampai 33 derajat ya, bukan main panasnya ya. Nah itu menandakan bahwa ya memang dunia sedang terluka. Lebih dalam lagi soal ini, krisis moral ya. Jadi orang itu tidak lagi menunjukkan dirinya sebagai citra yang serupa dengan Allah. Apa itu citra yang serupa dengan Allah? Ya terarah kepada hal yang baik ya. Maka yang baik itu tidak bisa disandingkan dengan yang jahat, karena nanti selalu clash terus ya, nggak bisa. Nah manusia sekarang terjebak di sini, krisis moral. Tidak hanya itu, gereja juga ternyata ya, gereja juga sedang terluka. Perpecahan di dalam tubuh gereja sendiri ya. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa gereja itu meskipun dia membawahi sifat-sifat gereja, satu, kudus, katolik dan apostolik, tapi di dalamnya juga ada perpecahan di antara para anggotanya. Contoh, mudah-mudahan tidak. Siapa tahu di Bunda Kudus ini juga disebut sebagai persekutuan doa dan bina firman ya. Ya, siapa tahu anggota-anggotanya berkelahi laki. Iya toh? Enggak tahu ya. Tapi kayaknya tidak ya. Semuanya baik-baik kok di sini ya. Disintegrasi iman itu kemudian mulai merosot. Ya, orang tidak lagi mencintai Tuhan dan gerejanya. Bahkan orang mengatakan Yesus yes, gereja no. Ya. Itu disintegrasi iman sekarang ini. Maka orang akan mengatakan, ya saya nggak perlu susah-susah ke gereja, ngapain ke gereja hari Minggu? Toh percaya pada Yesus aja kan, cukup, nggak perlu ke gereja. Pertanyaannya, apakah seperti itu? Bukankah kita ini adalah anggota tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepala gerejanya? Maka pertanyaannya, apakah kepala dan tubuh bisa terpisah? Tidak bisa. Maka di titik ini kita harus mengatakan Yesus yes, gereja juga yes, gitu. Tapi ada orang yang mengatakan Yesus yes, gereja no. Itu disintegrasi iman. Realita kita hari ini yang mau mengatakan bahwa dunia itu
sedang terluka dan tidak baik-baik saja. Lalu apa akar masalahnya? Pasti ada banyak. Bapak Ibu silakan tambahkan sendiri. Saya ngasih 2 aja. Yang pertama, soal shifting landscape, cara pandang mulai berbeda. Ya. Kalau dulu ya orang mengatakan bahwa hal ini tabu, untuk sekarang itu nggak tabu lagi. Ya. Contoh ya, saya beri contoh. Kalau orang tua-tua dulu, kalau pacaran ya, kalau pergi ke gelap-gelap, waduh pulang ditampar sama orang tua itu ya. Sekarang orang bilang biasa aja itu ya. Perubahan zaman. Bukan lagi zaman Siti Nurbaya. Sekarang zaman modern ya. Maka seiring berjalannya zaman, maka cara pandang orang pun mulai berubah. Menurut kita itu hal yang benar, tapi belum tentu menurut orang lain benar. Ya. Jadi persoalan di awal tadi, dunia yang sedang terluka itu, ya. Jadi menurut kita benar, belum tentu menurut orang lain benar. Peperangan, menurut Israel benar, menurut Palestina ya belum tentu kok benar. Ya. Maka di titik itu ada yang namanya relativisme moral. Kebenaran itu tidak menjadi sesuatu yang mutlak lagi, tapi relatif, tergantung sikon. Ya. Kalau posisi batinnya baik, maka dia akan mengatakan baik. Tapi kalau posisi batinnya jelek, maka dia akan katakan ya jelek juga. Ya. Jadi perubahan cara pandang. Lalu yang paling bahaya adalah yang ini, serakah. Bacaan Injil minggu lalu toh? Minggu kemarin, sorry. Yesus mengatakan, waspadalah dan berjaga-jagalah terhadap ketamakan. Kata lain dari tamak itu ini, serakah. Ingin mendapatkan lebih banyak dan cenderung mengabaikan prinsip moral. Ya. Tidak cukup untuk apa yang dia punya saat ini. Mau lebih lagi, sudah punya satu, mau yang satu lagi, ya. Maka orang tidak puas dalam hidup, dan itu bisa menjadi sumber masalah, ya. Dan yang kedua adalah, konsekuensinya adalah, ya orang lebih cenderung individualisme, ya. Saya, dan saya. Kalau fokus perhatian kita itu saya, dan saya, maka mata ini akan tertutup untuk melihat orang lain. Oh, ternyata ada sesama di samping. Tapi karena serakah, pentingkan diri sendiri, orang di samping kiri dan kanan itu ya terlihat sebagai objek saja, sebagai benda. Bukan sebagai subjek yang patut untuk dihargai. Ini akar persoalan dari dunia yang sedang terluka yang tadi saya sebutkan di awal. Bapak Ibu bisa tambahkan ya rupa-rupa jawaban. Oke, kita akan masuk lebih dalam. Kalau dunia saja terluka, pertanyaannya apalagi ya? Apakah manusia itu juga ikut terluka? Jawabannya pasti. Ya, pasti. Dan dalam konteks realita banyak hari ini, banyak yang terluka itu tidak hanya secara fisik, ya, tetapi secara batin. Ya. Pengalaman terluka, ya, pengalaman terluka. Sekarang saya ngasih, ya. Jadi apa yang tampak itu belum tentu sesuai dengan kenyataan, betul? Anda datang di sini ketawa ketiwi, ya. Anda tahu, mungkin Anda datang dengan persoalan yang berat, ya. Senyuman itu bisa menjadi, ya orang bilang kamuflase aja. Iya tak? Maka bagi saya,
kalau terluka secara fisik itu bisa kelihatan, itu lebih baik. Tapi kalau yang terluka secara batin, waduh itu susah. Susah, ya. Susah. Lebih baik dia terluka dan dia tampakkan hati yang terluka saat ini daripada dia pulang dan pendam. Wah, itu bisa sampai mati, itu dia ingat terus itu, ya. Maka paling bahaya kalau orang terluka secara batin, ya. Lalu kita akan lihat pengalaman terluka di dalam kitab suci. Kita bisa belajar sambil nanti kita akan mencoba mengaitkannya dengan tema tadi, yang terluka yang menyembuhkan, ya. Pertama, kisah Yusuf. Bapak Ibu pasti familiar dengan kisah ini, ya. Di mana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Sidoarjo. Oh, bukan. Kemana? Mesir, ya. Mesir, ya. Bayangkan Bapak Ibu, coba kita tempatkan, ya. Saat ini kita berada di posisi Yusuf yang dijual oleh saudara kandungnya sendiri. Bayangkan, satu bapak, satu mama, satu saudara dijual ke negeri yang tidak dia ketahui. Bayangkan itu gimana perasaannya, ya. Lalu dalam pengalaman itu Yusuf bertemu dengan ini, luka yang amat dalam, pasti luka yang amat dalam. Dan di dalam kitab suci itu jelas dikatakan di sana, ya. Sudah terluka, lalu tiba-tiba saudaranya itu datang, iya kan? Datang dan apa? Bilang apa? Meminta bantuan kepada Yusuf, ya. Kalau saya orang Ambon pasti tak pukul dulu. Oh enggak, bukan. Atau orang Surabaya ya pasti ya kata-kata litani yang tidak baik pasti keluarlah, ya. Itu pasti. Ya namanya manusia, iya kan? Manusia. Dan Yusuf pasti punya perasaan yang sama. Dia terluka. Apalagi orang yang melukai dia itu hadir, ya, berjumpa dengan dia saat itu, muka dengan muka. Itu tidak gampang, ya. Tapi apa yang dibuat oleh Yusuf, Bapak Ibu, apakah dia menolak saudara-saudarinya? Tidak. Dia berusaha untuk memaafkan dan menerima dirinya atas pengalaman masa lalu yang dia alami, ya. Jadi dia menerima dirinya sendiri dulu. Lalu oleh karena penerimaan dirinya, maka dia terbuka untuk memberi maaf. Ya. Jadi meskipun dia terluka, dia membalut luka orang lain, yakni saudara-saudaranya sendiri. Lalu apa ganjarannya? Saudara-saudaranya itu bersuka cita. Bahkan ada satu orang saudara yang mengatakan, lihat loh ya, dulu kita perlakukan dia dengan tidak adil. Tapi oleh karena belas kasih yang dia tunjukkan, maka kita semua memperoleh pengampunan. Ya, itu kisah yang pertama. Pengalaman yang kedua adalah soal Raja Daud. Daud itu juga terluka. Ya, Bapak Ibu tahu Daud pernah kehilangan anaknya mati. Pernah baca dalam kitab suci? Pernah atau tidak pernah? Pernah atau tidak pernah? Pernah ya? Ini bukan karena kamuflase ya. Bukan. Ya, Daud juga terluka karena dia kehilangan anaknya. Anaknya itu mati. Lalu kepedihannya itu dia ungkapkan dalam ya ini Mazmur ya. Mazmur itu kan lebih mengungkapkan tentang seruan ya kepada Tuhan ya. Apa yang Daud tulis? Tuhan dekat pada orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Daud juga terluka. Tetapi oleh karena Tuhan, Daud disembuhkan ya. Enggak jadi dah.
balik gimana? Nah, berikut. Kisah Filemon. Bapak Ibu pernah baca? Pasti nggak pernah, pasti. Filemon itu punya budak namanya Onesimus, ya, bisa baca di Filemon, ya. Jadi Filemon ini adalah dia ya boleh dibilang orang bangsawan lah, ya. Orang besar, orang terhormat. Lalu dia punya budak yang namanya Onesimus. Nah, Onesimus ini, ya, di dalam peristiwa hidup bersama dengan Filemon, Onesimus ini justru melukai hati Filemon, ya. Lalu dia lari ke Roma. Lalu karena perbuatannya yang tidak baik, dia dimasukkan ke penjara, ya. Lalu ketika dia masuk di penjara, dia bertemu dengan siapa? Rasul Paulus yang menjadi bapak rohaninya, ya. Lalu setelah dia dibimbing oleh Paulus, ya, Paulus bimbing dia, ya, mengatakan bahwa kau ini dulu tidak baik dan seterusnya, tidak berguna dan seterusnya, ya. Lalu Paulus di saat itu menyembuhkan dia. Dan Paulus justru menulis surat kepada Filemon dan meminta kepada Filemon, saudaraku yang baik, ya. Dulu Onesimus ini tidak berguna, ya. Tapi saya kini mengembalikannya kepadamu. Dia sekarang sudah berguna. Lalu apa yang dibuat oleh Filemon? Ya, dia menerima kembali Onesimus meskipun terluka dan kecewa. Ya. Jadi Bapak Ibu coba lihat, pengalaman terluka, ya, itu justru membuat orang lebih kuat. Kuat dalam hal apa? Ya, kuat untuk bisa memaafkan orang lain. Meskipun dia terluka, tapi dia mau untuk membalut luka orang lain. Lalu yang berikut, kisah Paulus. Bapak Ibu jangan pikir Paulus itu dia hidupnya enak-enak, ya. Paulus itu hidupnya penuh dengan perjuangan dan penderitaan, ya. Kisahnya itu ada di Roma, ya. Jadi ketika Kaisar Nero dulu memerintah sebagai Kaisar Roma waktu itu, orang Kristen itu dikejar-kejar, ya, oleh karena imannya. Mau doa saja susah. Jadi orang hidup dalam ketakutan, kecemasan dan kegelisahan. Pun sama halnya dengan Paulus. Ditolak, dilempari batu dan seterusnya. Tetapi di dalam pengalaman penderitaan itu, Paulus justru tampil sebagai orang yang menguatkan saudara-saudaranya dalam penderitaan. Apa yang dia katakan? Ya, pertama, dia katakan di Timotius dulu, ya, bahwa penderitaannya itu ada di Antioquia, Iconium, Listra, Roma dan seterusnya. Lalu dia mengatakan kepada saudara-saudaranya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Kesesakan ini ya kata lainnya ini terluka. Dan bertekunlah dalam doa. Coba Bapak Ibu lihat kata-kata Paulus itu, ya. Sungguh amat mulia. Sudah menderita tapi tidak mengeluh. Justru dia berharap bahwa dalam penderitaan itu, ya, dalam kebersamaan, persekutuan, maka yang luka itu bisa disembuhkan. Nah, lalu yang berikut, tadi saya udah bilang di awal, ada luka yang tak terlihat oleh mata, ya, yang disembunyikan di balik senyum, tawa dan keberhasilan, belum tentu sesuai dengan realita yang sesungguhnya. Pengalaman-pengalaman tokoh dalam kitab suci itu menjawab hal ini, ya. Meskipun Paulus tampil berkhotbah berapi-api, ya, dan banyak orang memberi diri dibaptis, tapi ada pengalaman lain yang menyertai dia, persoalan, penderitaan dan seterusnya, ya.
Maka luka itu tidak hanya fisik tapi juga batin. Lalu pertanyaannya, itu bisa muncul dari mana? Nah, tadi pengalaman-pengalaman tadi itu menunjukkan kepada kita bahwa luka secara batin itu muncul karena satu, diabaikan atau ditinggalkan. Ya. Orang kalau ditinggalkan itu mendatangkan luka. Ya. Contoh, saya beri contoh konkret. Orang tua yang ditinggalkan oleh anak-anaknya itu sakitnya minta ampun, ya. Atau anak-anaknya itu tidak berbakti kepada orang tua, ya. Itu sakit rasanya, ya. Atau suami ditinggal oleh istri atau istri ditinggal oleh suami, itu sakit. Ada toh? Ada. Itu sakit. Diabaikan atau ditinggalkan, ya. Maka pengalaman ditinggalkan itu memang menyakitkan, ya. Maka orang biasanya bilang, ya ngapain kita ketemu, mending nggak usah aja, ya, dari awal, ya. Kalau akhirnya itu adalah dipisahkan, iya toh? Dan itu terluka, membekas di hati orang, ya. Lalu yang kedua, ditolak dalam lingkungan, ya. Contoh, ditolak dalam keluarga, ditolak oleh teman-teman sebaya, ditolak oleh keluarganya sendiri, bahkan sahabat terdekatnya pun ditolak. Aduh, itu sungguh menyakitkan, ya. Yang berikut, dipermalukan atau diberi label buruk. Bapak Ibu, mulut kita ini, ya, itu bisa jadi berkat, bisa jadi kutuk, ya. Maka lidah itu bisa bercabang dan lidah itu berbisa, bahkan lebih berbisa dari ular, ya. Maka hati-hati gunakan lidah, ya, kata-kata itu, ya. Maka sekali-kali kau memberikan fitnah, ya, atau menyumpahi orang, wah, itu sakitnya itu selamanya, membekas selamanya, dan dia ingat sampai mati, ya. Apalagi orang bilang ini berkaitan dengan harga diri, ya. Waduh, itu bahaya, bahaya. Lalu yang berikut, diperlakukan secara tidak adil, itu juga mendatangkan luka, ya. Kalau adil berarti memberikan apa yang menjadi haknya, iya toh? Kalau haknya diambil, maka ya pasti orang marah, terluka, iya toh? Lalu yang terakhir, dikhianati orang terdekat. Nah, ini pasti sudah, ya, pasti. Maka hati-hati soal ini, ya Bapak Ibu, hati-hati soal ini. Karena 5 hal ini yang bisa mendatangkan luka terdalam bagi orang lain, entah bagi teman, keluarga maupun sahabat, ya. Hati-hati. Pertanyaannya, nah tadi menjawab pertanyaan itu, ya, bagaimana aku bisa membantu mereka jika aku sendiri belum sepenuhnya pulih? Iya kan, orang bilang, ya saya ini kan terluka, belum sembuh luka saya, terus kau minta lagi supaya disembuhkan. Ya gimana ini? Ya. Nah, pertanyaan itu kita coba jawab sama-sama hari ini, ya. Menjawabnya dengan pertama, kehadiran saja, Bapak Ibu. Tadi di awal saya udah bilang, saya tidak kasih solusi hari ini, ya. Tapi dengan hadir, kau sudah bisa membalut luka orang lain tanpa berkata-kata, ya, tanpa berkata-kata. Jadi orang hanya butuh ditemani dan tidak butuh untuk diberi jawaban, ya. Maka kalau coba lihat di adorasi, ya, adorasi abadi atau di mana saja lah, di paroki mana saja, orang lebih banyak duduk hening tenang. Setelah itu keluar, kalau berjumpa itu pasti ada sharing di situ, ya.
Dan yang dibuat adalah apa? Lebih banyak mendengar daripada berbicara. Orang gak butuh bicara yang banyak, ya. Orang gak butuh retorika yang banyak, tapi cukup dengan kehadiran, ya. Lalu kehadiran itu mengandung arti, ya ini, kau berbagi proses, bukan berbagi hasil, bukan berbagi proses. Saya ada punya cerita, ya. Ada satu, ya boleh dibilang ya anak muda lah, ya. Masih 40-an ya, 40-an mungkin, ya. Saya nggak perlu sebut namanya. Dia itu sekarang mengalami luka yang amat dalam. Pertama karena apa? Ya kesalahannya sendiri. Pertama dulu, kesalahannya sendiri. Dan kesalahannya itu ya sudah dibuat berulang kali. Lalu dia bukan ditalak ya, diminta sama istrinya, oh ya minggat aja dari rumah, ya. Ketika dia sudah terpisah dari istri, baru dia sadar ternyata rumah itu tempat pulang paling aman, ya. Lalu di saat-saat yang tidak gampang untuk dia larinya kemana? Ya ke adorasi. Tiba-tiba ketemulah dengan, ya ada satu umat di sana di Algon, ketemu dengan saya, ya nggak banyak berbicara kita. Tiba-tiba dia datang ngomong aja, sharing pengalaman, seterusnya. Tiba-tiba jadi teman, sahabat. Lalu apa yang dia buat? Tiap hari berdoa terus. Nah, kan orang biasanya kan, ya kata-kata kasarnya, nanti dapat masalah dulu baru doa toh. Jadi indikatornya kalau gerejanya itu full, kalau ada masalah. Oh bukan, bukan begitu ya. Semoga tidak. Tapi dia kemudian mulai menyadari, dan kehadiran saya maupun ada anggota umat yang lain, ya tanpa memberikan solusi, hadir saja mendengarkan dia merasa terbantu. Tiba-tiba belum sampai 1 minggu, ya, istrinya itu WA, ya, bukan kepada dia tapi sama ya pembantunya dia. Keadaan bapak gimana? Ya, jangan macam-macam ya, bilang sama bapak, hidup yang baik, pikir anak-anak, pikir kerjaan. Nah itu belum 1 hari loh itu ya, belum 1 hari. Meskipun tidak 100% menjawab persoalan dia, tapi di saat kehadiran ya, memberi dukungan ya, itu justru meringankan beban penderitaannya. Dan sekarang dia happy, meskipun ya kadang-kadang masih mewek juga ya, masuk ke adorasi nangis lagi ya. Tapi memang luka itu tidak bisa disembuhkan dalam waktu yang singkat, butuh proses. Maka tadi saya mengatakan ya, penerimaan diri ya, penerimaan diri. Maka sharing itu adalah ini, caring ya. Penting sekali. Aduh. Lalu yang berikut, Bapak Ibu, siapa manusia yang paling terluka? Tidak ada yang lebih daripada Tuhan Yesus yang terlukai. Yesaya mengatakan dia adalah hamba yang paling menderita. Tuhan tapi menghambakan diri sebagai hamba yang paling menderita. Ya. Lalu tadi menjawab pertanyaan tadi, bagaimana menyembuhkan luka kita sendiri? Pertama, datang pada Tuhan. Kalau kau terluka, tidak ada jalan lain selain datang kepada Tuhan. Melalui apa? Doa dan ekaristi. Ketika kita sebelum menerima komuni, kita doakan apa? Ayo sama-sama. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Ya.
Maka kalau mau sembuh, entah dari penyakit fisik maupun batin, jangan cari di tempat yang lain. Kau jangan cari di ahli nujum, ya. Tapi datang ke Ekaristi. Itu Tuhan sendiri yang bilang loh dalam Ekaristi. Dan kita meyakini itu. Ya. Maka cara untuk menyembuhkan, sekali lagi ini bukan solusi, ya. Tapi cara saja untuk bisa menyembuhkan luka kita sendiri itu adalah datang pada Tuhan Yesus melalui doa dan Ekaristi. Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, Tuhan tidak berjanji bahwa langit itu akan selalu cerah tiap hari. Pasti ada hujan, mendung, toh? Dia tidak janji bahwa tiap hari itu akan cerah terus. Dia juga tidak berjanji bahwa jalan itu akan selalu rata dalam hidup. Iya toh? Dia tidak berjanji. Tuhan juga tidak berjanji bahwa setelah hujan itu ada pelangi yang indah. Tidak. Tapi satu hal yang pasti, kalau kau butuh pertolongan, Tuhan selalu ada berjalan di sampingmu. Ya, itu satu hal yang pasti. Maka hal yang kedua adalah jadikan luka itu sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Kalau orang lihat luka itu sebagai kelemahan, ya dia akan terus di situ terus, sedih terus, sedih terus, sedih terus, toh? Maka biasanya orang bijak bilang, ya hidup itu harus berjalan sama seperti mengendarai sebuah sepeda. Supaya bisa terus berjalan, maka dia harus selalu berpacu, iya toh? Maka harus bergerak terus. Jangan stuck di pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Bangkit, ya, bangkit dan berjalan maju. Ya, jadikan itu sebagai kekuatan, bukan sebagai kelemahan. Lalu yang berikut, menyembuhkan diri bukan berarti kau menutup diri terhadap orang lain. Jangan. Semakin kau menutup diri akan semakin stres, ya. Maka ikut persekutuan doa, ketemu dengan orang-orang, sibukkan diri dengan hal-hal yang lebih berguna. Iya kan? Maka meskipun kita sedih dengan pengalaman-pengalaman pahit, tapi kalau datang berjumpa kan ada sukacita. Seketika itu kan pengalaman terluka itu menjadi hilang dulu. Meskipun pulang di rumah nanti muncul lagi, ya. Tapi minimal diringankan, iya toh? Lalu yang berikut, kalau kita sudah menyembuhkan luka kita sendiri, bagaimana membalut luka orang lain? Pertama, belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Tadi saya sudah bilang, Tuhan kasih kita 2 telinga dan 1 mulut, tujuannya untuk lebih banyak mendengar, bukan lebih banyak berbicara, ya. Jadi jangan sampai mulut itu komat kami terus, ya. Orang datang terus judge terus, menghakimi terus. Oh, kowe salah, harusnya gini. Itu mulai menghakimi. Akhirnya dia nggak datang lagi, ya. Belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Orang menjadi pendengar itu susah, ya. Susah. Saya sudah dengar banyak pengakuan, ya. Kalau saya nggak mau dengar pengakuan, wis cepat-cepat aja, ya. Menjadi pendengar yang baik, ya. Belajar menjadi pendengar yang baik. Lalu hadir sebagai teman dan merasakan apa yang mereka alami. Bersukacitalah ketika mereka bersuka cita. Jangan sebaliknya, kau bersukacita di atas penderitaan orang lain. Iya toh? Oh, wes pas, wes dapat karmanya, ya. Itu kan biasanya sumpah serapah itu muncul, iya toh? Gitu. Jadi jangan, hadir sebagai teman, dan bukan jadi teman yang biasa, ya. Jadi teman yang sejati. Ada sahabat tapi bukan sahabat yang sejati, ya. Ada yang hari ini dia mengatakan, oh aku akan berjalan bersamamu, ya. Di saat kau senang, di saat kau susah. Datang dia gagal, jatuh, ditinggal, no, ya, kasihan sekali. Ya,
Jadi belajar untuk jadi sahabat yang setia, ya. Lalu yang ketiga, kalau tadi kita menyembuhkan diri melalui doa dan ekaristi, maka tak ada cara lain lagi. Kembali kepada doa dan ekaristi. Ya. Dan ingat Bapak Ibu, ketika kau patah lutut berdoa tiap hari dan Tuhan belum menjawab doa-doamu, ya, jangan marah, ya. Nanti kalau Tuhan bilang kata-kata kasar loh ya, siapa suruh kau yang buat? Iya tak? Misalnya kalau dalam posisi kita yang bersalah loh ya. Lalu Tuhan bilang, siapa suruh kau buat yang tidak baik? Ya. Maka jangan pernah lelah untuk terus bawa dalam doa dan ekaristi. Dan ingat paling terakhir, kalau Tuhan sudah sembuhkan, ingat, jangan jadikan Tuhan itu sebagai bengkel. Tahu bengkel? Bengkel itu kan tugasnya apa? Memperbaiki. Setelah diperbaiki, ditinggal. Nanti rusak, diperbaiki lagi. Nah, nanti kayak gitu. Jangan sekali-kali menjadikan Tuhan itu sebagai bengkel. Ya, ingat baik-baik. Jadi kalau sudah sembuh, datang melayani Tuhan dengan sungguh lagi. Membalut luka orang lain dengan lebih sungguh. Amin. Amin. Lalu yang paling terakhir, ini udah paling terakhir, nggak usah panjang-panjang, ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini udah syarat dengan firman, ya. Jadi ini cuman clue-nya aja, loh, nggak mau tak? Refleksi penutup. Ingat Bapak Ibu, kita semua sedang berjalan di jalan yang retak, ya. Jadi tidak ada yang berjalan di jalan yang mulus saja. Dengan keadaan kita hari ini pasti kita melewati setapak-setapak atau kerikil-kerikil tajam dalam perjalanan hidup kita masing-masing, ya. Ada yang jalannya tidak mudah karena terjerat luka lama, itu pasti. Ada yang tertatih karena beban hidup yang terlalu berat untuk dipikul. Tetapi jangan pernah remehkan langkah kecilmu yang tetap bergerak meskipun penuh duri dan luka, ya. Di tengah engkau membalut luka sendiri untuk perlahan menjadi sembuh, di titik itulah kamu menjadi pelipur bagi orang lain. Ya. Maka jangan tunggu sampai sempurna, ya, untuk menjadi cahaya. Ingat Bapak Ibu, jangan tunggu sampai sempurna untuk menjadi cahaya. Biarlah cahayamu bersinar meski hanya seperti lilin kecil di malam gelap. Karena cahaya kecil bisa menjadi penuntun bagi jiwa yang tersesat. Maka kalau cahaya itu masih ada, harapan itu masih ada, maka jaga supaya harapan itu tidak padam. Ya. Jadi meskipun terluka, harapan untuk bisa jadi lebih baik itu pasti ada. Ya. Lalu yang berikut, kita tidak harus sembuh total untuk menjadi berkat. Ya, ingat Bapak Ibu, kita tidak perlu sembuh total untuk menjadi berkat. Karena meskipun kita terluka, kita bisa menyembuhkan orang lain. Dengan apa? Memberi kesaksian hidup. Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu supaya imanmu itu semakin dikuatkan. Emas itu menjadi logam yang mulia itu karena ditempa di api sebelum menjadi emas yang bernilai. Sama halnya dengan hidup kita. Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu supaya kau semakin berserah kepada Tuhan. Ya, supaya semakin dekat dengan Tuhan, supaya semakin cinta dengan Tuhan, supaya ya memaknai seluruh peristiwa pengalaman hidup itu, ya, bahwa ya pengalaman hidup Yesus itu lebih daripada yang kita alami. Maka bawa setiap penderitaan itu, jalan salib itu bersama dengan Yesus. Maka yang kita butuhkan hanyalah hati yang tulus, keberanian untuk hadir,
dan kesediaan untuk mencinta meski dari tempat yang masih terluka. Pesan terakhir saya Bapak Ibu, udah paling terakhir. Iya toh, udah mulai ngantuk. Pesan paling terakhir Bapak Ibu. Kalau hari ini Anda masih terluka, ya, atau di pundakmu itu beban terasa terlalu berat, ya, atau kakimu itu masih sulit untuk berjalan, ya, maka selalu ingat bahwa ada Tuhan yang selalu setia mendampingi dan menolong. Ya. Saya menutupnya dengan satu cerita. Suatu malam ada satu orang murid Tuhan Yesus yang bermimpi bahwa ternyata dia melihat dua telapak kaki di jalan. Lalu dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, ini telapak kaki siapa?" Lalu Yesus jawab, "Oh, yang satu itu adalah telapak kakiku. Yang satunya lagi adalah telapak kakimu." Oke. Lalu dia mengamati selama dalam perjalanan hidupnya, ketika dia mengalami kesusahan penderitaan, justru dia tidak lagi menemukan dua telapak kaki di tanah, tapi hanya satu aja. Lalu dia kembali bertanya pada Tuhan, "Tuhan, ini telapak kaki siapa?" Lalu dia bilang, "Ini pasti telapak kakinya saya. Dan saya yakin bahwa sepanjang perjalanan hidup saya di mana saya menderita, Engkau tidak ada berjalan bersama-sama dengan saya." Lalu apa kata Tuhan Yesus? Tuhan bilang, "Telapak kaki itu bukan telapak kakimu, tapi telapak kaki saya yang sedang menggendong Anda, ya, supaya Anda merasa aman dikala engkau mengalami penderitaan." Maka benarlah kata-kata tadi, jangan takut, jangan cemas, ya. Tuhan selalu ada berjalan bersama kita meskipun perjalanan hidup kita berat. Maka percaya saja bahwa setiap penderitaan pengalaman hidup yang kita bawa bersama dengan Tuhan, itu Tuhan akan ubah pengalaman penderitaan itu menjadi berkat melimpah. Ya, amin. Kesedihan itu berubah menjadi sukacita. Kekurangan itu diubah menjadi kelimpahan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Romo Sandro. Jangan buru-buru masuk dulu. Romo, kalau saya tahu Romo ini kan dari Algons ya Romo ya. Mungkin bisa mengenalkan asalnya dari mana, terus berapa lama tugas di Algons, sampai kapan? Umat kepingin sekali dengar Romo. Ya. Baik, nama saya Alexandro Topan Kafrolin. Nggak tahu Topan ini dari mana. Kayaknya lahir pada saat angin ribut, jadi dinamakan Topan. Tapi bisa panggil Romo Sandro saja. Saya asalnya dari, ya kalau lihat dari kulit, rambut ya pasti orang timur lah ya. Asalnya dari Ambon, ya Maluku. Wow. Maluku. Saya ditabiskan 2019, 2 Februari, baru memasuki usia tabisan imamat yang ke-6. Luar biasa. Nah, lalu sekarang dititipkan di Algon. Karena saya lagi studi di Surabaya, melanjutkan studi di Widya Mandala, Surabaya. Sudah selesai, tinggal menunggu wisuda saja dan kembali ke habitat semula. Kembali ke Ambon kah Romo? Iya pasti. Oh oke. Kira-kira kapan wisudanya Romo? Wisudanya 27 September, hari Sabtu. Teman-teman harus dukung doa ini ya. Romo ambil bagian apa? Mungkin S2? Saya finance. Ya. Oh finance. Ya, Wow, betul. luar biasa sekali. Bapak Ibu yang terkasih, tepuk tangan untuk Romo Sandro yang sangat luar biasa. Kalau orang Ambon ini ada sedikit pantun yang mengatakan kalau ayam hitam itu telurnya putih, mencari makan di pinggir kali. Sinyo hitam ini ya manis sekali. Kalau ketawa giginya putih ya, jadinya dia manis sekali.
Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih, sungguh luar biasa sekali pada kesempatan pagi hingga siang ini kita di sini. Memang udaranya panas dan sekarang tiba-tiba hujan. Saya ini semalam juga baru pulang dari Bandung terus ke Jakarta ke sini. Kemarin pesawatnya delay 3 jam lebih karena cuacanya luar biasa sekali ekstrim. Jadi saya hanya doa Tuhan kalau Engkau bisa menenangkan badai, pasti ini gelombang-gelombang turbulence juga Tuhan tenangkan. Luar biasa sekali kemarin pesawat bergoncang dan kita terbang dalam keadaan yang sangat luar biasa sekali, tapi Tuhan menyertai. Amin. Bapak Ibu, marilah saya akan ajak Anda untuk berdoa untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang pagi hingga siang ini bersama dengan Romo Sandro. Biarlah kami ini Tuhan tidak ada satupun yang tidak terluka. Namun ketika kami terluka, kami beda dengan anak-anak dunia. Karena kami adalah anak-anak Tuhan yang mengenal Engkau Tuhan. Biarlah dari luka-luka itu, setiap firman Tuhan yang kita baca di dalam kitab suci, yang kita doakan akan menyembuhkan kami. Dan bahkan kami tidak sebagai anak-anak yang terluka, yang terjatuh, tetapi menjadi berkat bagi orang-orang yang terluka juga. Terima kasih Bapa, dan pada kesempatan siang hari ini kami ingin memberikan yang terbaik untuk pelayanan komunitas Bunda Kudus ini. Sekiranya Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, dan biarlah komunitas Bunda Kudus ini akan menjadi wadah bagi para ibu, para bapak, siapa saja untuk melayani Engkau dan menghasilkan buah-buah yang indah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama Bapak berdoa bagus, amin. Kami persilakan Shirley. Mari sambil memberikan persembahan kita mau Bapak angkat Ibu yang satu. terkasih, nanti ada berkat penutup dari 2 Romo, 1 Romo Sandro dan 1 Romo Igo dari Papua. Nanti kami mohon untuk memberikan berkat tutup supaya kita semuanya semakin diberkati Tuhan. Amin. Amin. Sungguh ketika kita menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup kita, kita akan mengalami pemulihan dan penyembuhan. Segalanya Dia bagiku, Dialah segalanya besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya Dia bagiku, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis. Puji nama Tuhan, biar setiap kita yang hari ini sudah hadir, sudah mendengarkan firman dan kebenaran Tuhan, ketika kita dicicip orang lain, kita boleh menjadi air madu yang manis. Amin. Bapak Ibu, saya mau mengundang siapa yang baru pertama kali hadir di persekutuan doa Bunda Kudus. Silakan yuk Pak, boleh bangkit berdiri, maju ke depan. Ada sedikit kenang-kenangan dan nanti akan didoakan. Kemudian, oke, yang pertama kali hadir ya di sebelah kiri saya. Sambil kita mendengarkan pengumuman, ada beberapa pengumuman. Kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Ada Romo Beni Pang pada hari Selasa depan, Fresh from Roma ya. Fresh from Roma. Jadi Romo Beni hadir di Indonesia dan sungguh suatu berkat luar biasa, kita boleh dilayani pada Selasa depan. Jangan lupa hadir 12 Agustus pukul 10 tetap di ruangan yang sama di Aula Maria.
Kemudian selanjutnya untuk kursus Alkitab Dei Verbum yang diselenggarakan oleh komunitas Bunda Kudus akan dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Agustus pukul 10 lewat Zoom. Jadi Bapak Ibu yang ada waktu hari Kamis jam 10 ikut kursus Alkitab Dei Verbum dengan tema Kuasa Roh Kudus dalam Ekaristi yang akan disampaikan oleh Pater Robi Wowor. Pengumuman yang ketiga, Bapak Ibu sungguh kita diberkati kalau hari ini tadi kita dapat apa ya itu? Permulaannya yang terluka yang menyembuhkan. Nanti tanggal 20 September, jadi kan masih ada waktu ya, sekarang Agustus awal masih 20 September. Dilihat kalendernya, dicatat kalau mau ikut, kita ada rekoleksi penyembuhan luka batin. Sembuhkan lukamu, nyamankan batinmu dan selamatkan jiwamu. Yang akan dilayani oleh Romo-romo dari SCY. SCY ini rekan-rekannya Romo Joni ya, Romo Eko dan juga Romo Effendi. Jadi jangan lupa kalau jadwalnya kosong dan sungguh-sungguh ingin mengalami pemulihan kesembuhan batin, silakan Bapak Ibu boleh mendaftar melalui sekretariat atau Mbak Deta untuk Cocok sekali ya Cocok Shirley, karena banget, tema hari betul. ini yang luka yang menyembuhkan, supaya bagaimana Anda diproses ya untuk menyembuhkan luka-luka lama dan kemudian juga untuk menyelamatkan jiwa. Jadi jangan lewatkan. Jika Anda ingat beberapa bulan yang lalu bersama dengan Romo Rohadi, banyak sekali umat yang didoakan. Karena itulah saya melihat alangkah baiknya kalau umat Bindoman ini bisa mengalami kesembuhan lebih lagi, itu kita mengadakan retret sembuhkan lukamu itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Sekarang saya mau memanggil sekaligus semua yang berulang tahun di bulan Juli. Bulan Juli ada yang ulang tahun? Silakan Silakan Lili. maju Ibu untuk Ayo, didoakan. Oke, Betsy. Yang ulang tahun bulan Juli silakan di sebelah kanan saya. Oh, Eugene. Oh, di foto ya. Iya. Foto di CIC. Oke. Bapak Ibu sekali lagi ada satu buah pengumuman penting, yaitu nanti tanggal 13 September Romo Joni atau Romo Koko akan hadir dalam malam amal kasih untuk misi Mamuju, satu malam pujian untuk 1000 masa depan. Undangannya ada di flyer ya, nanti bisa hubungi langsung ke situ ya, bukan lewat Bunda Kudus ya. Silakan boleh difoto kalau mau hadir. Undangannya ada mulai 300.000, 500.000 dan 700.000. Ada gala dinner. Kalau Bapak Ibu tergerak hati untuk menjadi berkat bagi Mamuju dan sungguh-sungguh ingin hadir bersama dalam satu malam pujian untuk 1000 masa depan bersama Romo Koko, silakan untuk menghubungi panitia yang ada ya. Itu ada panitianya sendiri. Kami persilakan untuk Romo Sandro mendoakan, dan kami minta Romo Igo untuk juga memberikan berkatnya. Terima kasih. Silakan Romo Sandro, ayo berdua. Lek dua berkatnya double ya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan bersamamu. Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Kami bersyukur untuk rahmat dan berkat yang kami alami di hari ini. Dan kami menyadari sungguh bahwa keadaan kami di hari ini itu bukan karena kuat dan hebatnya kami,
tetapi pertama-tama karena anugerah pemberian cuma-cuma dari kemurahan kasih-Mu. Karena itu di hari ini kami datang membawa rasa syukur kami atas segala berkat dan kasih karunia yang kami terima sepanjang hidup kami. Dan di hari ini kami bersama-sama telah merenungkan firman-Mu. Engkau memperkenankan kami semua hadir di tempat ini untuk ada dalam persekutuan doa seraya menyadari keberadaan diri kami masing-masing sambil membantu membalut luka-luka dari saudara kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan berahmat di mana kami boleh menimba kekuatan dari sabda-Mu. Dan di hari ini kami datang mengangkat hati seraya berdoa terlebih khusus untuk saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya pada bulan Juli kemarin. Kami mohonkan rahmat, pertolongan dan bantuan-Mu bagi saudara-saudari kami ini. Anugerahilah kepada mereka rahmat kesehatan yang baik, dijauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit, bencana alam bahkan maut sekalipun. Dan semoga oleh karena rahmat dan belas kasih-Mu, Engkau memberkati setiap rencana, niat, intensi dan harapan-harapan baik mereka ke depan. Semoga pekerjaan mereka berhasil, keluarga mereka diberkati, dan diri mereka senantiasa menjadi berkat di tangan-Mu untuk membawa sukacita dan kebaikan bagi orang lain. Dan pandanglah kami semua yang hadir di tempat ini, biarlah rahmat Roh Kudus-Mu turun menyertai dan membimbing kami hari ini, esok dan seterusnya, dan menganugerahkan setiap berkat yang kami butuhkan. Kami mohonkan itu semua ya Bapa, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kini kita akan memohonkan berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Kita semua yang hadir pada kesempatan ini, teristimewa komunitas Bunda Kudus dan saudara-saudara kita yang merayakan ulang tahun pada bulan Juli ini. Kita senantiasa dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo foto dulu. Oh iya, api-api. Semua yuk. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umur. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Hip hip. Haleluya. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa Selasa depan. Jangan lupa tetap hadir dan setia di persekutuan doa.